percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, hari Kamis, dalam acara renungan harian, dan kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur kalau hari ini kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mengikuti acara renungan harian hari ini semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan khotbah saya mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya yang keempat. Saudara masih ingat? Yang pertama, tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang pertama saudara, mengumpulkan mana. Artinya kita harus berjuang, mencari nafkah, bekerja. Ya, bekerja saudara, kita harus bekerja. Memang Tuhanlah sumber berkat, tapi Tuhan tidak memberi makanan kepada burung langsung di sarangnya, tapi burung berusaha untuk meraih saudara yang setinggi luar biasa untuk terbang dan mencari makan. Disitulah burung itu menikmati makanan. Nah saudara kasih Tuhan, demikian juga kita bisa melihat sebagai satu contoh si semut yang kecil tapi dia berjuang untuk mengumpulkan makanan. Demikian juga kita di mata Tuhan. Tugas kita saudara, kita harus bekerja, tapi kita yakin Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah pemberi makanan, tapi kita harus meraih untuk bekerja. Yang kedua saudara, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bangsa Israel diajarkan oleh Tuhan. Nah saudara, mereka harus membaca, merenungkan Taurat Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Dan pada waktu kita renungkan firman Tuhan, maka kita akan lebih pintar, kita pun memberikan hikmat yang luar biasa. Dan kemarin kita membaca tugas tanggung jawab sebagai orang percaya yang ketiga adalah berdoa. Berdoa, doa napas kehidupan bagi umat yang percaya. Hari ini saudara, saya akan melanjutkan tugas orang yang percaya yang keempat adalah berjaga-jaga. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Amsal pasal 8 ayat 34, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku." Saudara, ayat ini menggambarkan sikap berjaga-jaga, dan inilah tugas yang keempat sebagai orang percaya. Kita harus sadar dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu iblis siap menerkam kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi poin yang keempat saudara, kita bisa melihat bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga. Sebab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 itu dengan jelas, lawan kita siap menerkam kita, yaitu iblis. Setan bekerja bukan 3 jam, setan bekerja bukan 8 jam, tapi dia bekerja 24 jam. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, timbul pertanyaan bagi kita begini, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama saudara, karena hari Tuhan sudah dekat. Ini harus, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai pada waktu Yesus datang kita sedang nipu. Jangan sampai waktu Yesus datang kita sedang mabuk. Kita harus berjaga-jaga. Ingat sudah, dunia saat ini bukan semakin baik, semakin mengerikan. Kalau kita nggak waspada, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Yang kedua saudara, karena pencobaan gampang menyerat kita saudara. Pencobaan, masalah, pergumulan seringkali membuat umat Tuhan jatuh. Seringkali membuat umat Tuhan cepat kecewa, putus asa. Dan ini kita harus berjaga-jaga. Karena iblis musuh kita merajalela. Ini waspada, hati-hati. Rumah tangga perlu banyak doa, suami istri. Orang tua perlu banyak doa buat anak-anak kita. Kita harus banyak berdoa buat usaha, banyak berdoa buat perusahaan kita.
banyak berdoa untuk anak-anak kita yang sekolah, saudara, supaya mereka tetap dipimpin oleh Tuhan. Karena iblis merajalela, saudara. Kenapa kita harus berdoa, saudara? Karena hati kita yang melontarkan kata-kata yang meracuni orang lain tidak dapat kita kendalikan. Ini sangat berbahaya. Nah, saudara, berapa poin inilah yang pertama. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat berjaga-jaga? Percaya dan berharap pada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat berjaga-jaga, saudara? Bersedia untuk meninggalkan segala kelemahan dan dosa yang gampang menyeret kita. Bersedia dibentuk. Makanya ada satu lagu berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Nah, ada satu lagu juga berkata bahwa hidup ini seperti seumpama sebuah tanah liat yang siap dibentuk. Memang pada waktu proses pembentukan sakit, tapi akhirnya menjadi indah. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, meninggalkan kebiasaan lama kita, saudara, ya, yang berkelebihan, misalnya makan yang berkelebihan, kemudian tindakan yang gegabah, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan kesombongan. Nah, itu sudah kasih Tuhan, seringkali kita jatuh. Ya, kita makan lepas kontrol, saudara. Nah, itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan akhirnya, saudara, bagaimana caranya kita supaya kita berjaga, jangan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah 2 poin yang kita harus sikapi dalam hidup ini, supaya ketika waktunya Tuhan telah tiba, kita akan masuk dalam pesta perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini yang telah mengikuti acara renungan pagi ini, saudara. Biar kiranya kita harus tetap waspada menanti datangnya Tuhan. Kita harus tetap waspada menjaga hidup kita, menjaga hati kita, sehingga pada waktunya Tuhan akan tiba, saudara, kita akan masuk dalam pesta perjamuan yang luar biasa. Pesta perkawinan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan bagaimana tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya yang keempat adalah berjaga-jaga. Tuhan Yesus, kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus akan senantiasa mendampingi, menopang, bahkan berjalan bersama-sama dengan kami, supaya pada waktunya nanti harinya Tuhan kami tidak ada cacat celah. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan setiap umat-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap optimis, percaya sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang indah dalam hidup saudara. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.